bisa lihat lebih jelas kelihatannya. Tadi 0,5 ternyata burung, cuman lebih enak lihatnya sebenarnya. Jadi pertama kan ini rangkaian osilator. Osilator itu ada banyak di PPT-nya, bisa ditulis aja semuanya, ditulis rangkaiannya sama hitungannya. Terus kemudian yang pertama tuh kita harus tahu dulu rangkaian osilator nih fungsinya tuh buat apa sih. Nah, jadi rangkaian osilator nih fungsinya tuh berapapun V in yang masuk, dia VOT itu tetap bakal sama. Kenapa? Karena ada zener di sini. Kunci dari osilator itu zenernya. Ini mau ada transistor sama op amp itu sebuah tambahan aja. Kuncinya ada di zener. Nah, terus gimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya misalkan nih listrik di PLN itu kan 220. Nah, misalkan laptop kita cuma bisa diisi dengan tegangan itu cuma 10 volt atau berapa volt lah. Atau misalkan 10 volt kita misalkan dulu. Eh, nah, terus rangkaian catu daya ini bisa mengubah 22 volt itu menjadi 10 volt. Kenapa? Karena ada zenernya ini. Jadi si zenernya ini nanti dia bakal nanti kan zener itu kan ini kan hubungannya terbalik ya. Zener itu kan kalau misalkan dia lebih tegangan di sini itu lebih dari 5,1, misalkan di sini 5,1, berarti dia bakal ke ground. Ini ground, di sini ground. Yang di sini tuh ground, yang di sini volt. Nah, jadinya tegangan yang masuk ke op amp itu nggak mungkin lebih dari 5,1 volt. Nah, rumusnya apa kalau buat yang ini? Kalau buat yang ini adalah rumusnya yang di bawah ini. Ini aku kelupaan nulis R-nya. Ini R1 sama kayak atas ya. Ini R1, ini R2. R2. Nah, ini juga ada sebenarnya. Karena di PPT-nya tuh lumayan banyak osilator. Itu tulis aja semuanya enggak apa-apa. Nah, ini buat yang rangkaian seperti ini. Rumusnya adalah V out-nya sama dengan R1 plus R1 per R2 dikalikan dengan V zenernya di sini. Terus mungkin yang A ini, yang soal dari Pak Hendra ini kelihatannya agak susah. Kenapa? Karena di sini osilatornya ada 2. Osilatornya kan ada yang ini yang pakai transistor, sama satu lagi pakai op amp. Cuman aku mikirnya kemarin tuh pas gini, ini kan sebenarnya sama aja. Jadi kalau misalkan mau tegangan berapapun di sini, mau tegangan berapapun yang masuk ke sini, ujung-ujungnya yang dipakai juga cuman 5,1 volt. Ini yang maksimalnya. Jadi ini tuh sebenarnya mau dicabut mau enggak pun enggak ngaruh gitu dengan hasil. Karena ini tuh udah yang ini ya, ini kan osilator tersendiri dengan transistor, sama ini osilator tersendiri juga dengan op amp. Nah, tanpa ini juga udah bisa berjalan dengan sempurna gitu. Udah bisa berjalan dengan baik. Jadi ini cuma tambahan doang. Karena zener juga sama aja. Nah, tadi kan rumusnya V out. Kameranya sini ya. Kelihatan kan? V out sama dengan 1 plus R2 per R1 R1 kebalik ya, R1 R2 dikalikan dengan VS. Nah, jadinya ini R2 sama R1 nya sama kayak tadi, sama, berarti V0 nya sama dengan 1 per 1 dikalikan dengan VS sama dengan 2 VS. 2 dikalikan dengan VS. VZ VS sih. VZ-nya berapa? 5,1 volt sama dengan 10,2 volt. Nah, kalau kemarin katanya Tika kan dikurangi dengan transistornya. Ya emang bener, karena emang sejatinya ini pasti kurang dari 10,2 volt itu pasti kurang dari tegangan realnya. Kenapa? Karena tadi kita kan
Jadi ceritanya gini, ini kita tutup yang di sebelah sini. Nanti voltnya bakal masuk, arusnya bakal masuk ke sini. Nah karena ininya dihubung kebalik, otomatis kalau misalkan dia di bawah 5,1 volt, dia nggak mungkin masuk ke zener. Artinya masuknya ke op amp. Karena di op amp-nya itu ada penguatan, nah jadinya dikuatkan, dikeluarkanlah tegangannya 10,2 volt itu paling gede. Nah dia pas 5,1 volt dia akan bakal melewati zener, otomatis nggak bakal ada tegangan yang masuk ke op amp. Jadi berapapun tegangan yang masuk ke sini nanti ujung-ujungnya keluar pasti bakal 10,2 volt itu maksimalnya. Cuman yang pasti tegangan realnya itu nggak mungkin 10,2 volt. Dan kita beralih ke soal selanjutnya. Nah ini aja dulu yang gampang. Nah yang ini kan sama kayak tadi kan, ini sama kayak tadi. Iya sama. Vout-nya sama dengan 1 plus R1 nya itu 1 per 1, R2 nya juga 1 dikalikan dengan VZ nya 4,7 sama dengan 4,7 dikali 2 sama dengan 14, 5 sih, 4 kali 2 89,4 volt. Udah, just that. Makanya Pak Hendra bilangnya bonus. Sama kayak tadi kan, ini berapapun tegangan yang masuk, ini error di sini tuh nggak ngaruh, soalnya error di sini tuh cuman biar arusnya tuh nggak kelihatan terhingga. Kalau misalkan kita taruh kabel biasa pun di sini, kalau secara realnya kabel biasa pun kan punya resistansi kan, ya berarti dia juga biasa aja lewat bebas, nggak ada masalah. Udah cuma segini. Terus ini tadi mana sih tadi? Bawah ya. Nah yang ini osilatornya yang mana? Ini tuh op amp tadi, op amp yang aku jelasin di video yang sebelumnya. Kalau belum nonton, tonton dulu ya, biar nyambung. Nah, jadi misalkan nih op amp yang di sini, op amp yang di atas, kita kan bisa aja gambarin ulang jadi op amp yang kayak gini. Jadi kalau nggak jangan yang di atas deh, yang di bawah aja. Tapi soalnya atas sama bawah tuh kan sama-sama aja. Nah kita bisa gambarin aja kayak gini. Set. Ini nyambung ke op amp. Ininya 0,5 volt. Ininya minus plus. Nah yang atas sama dengan yang bawah, sama aja. Ini 10 kilo. Ini 2,2 kilo. 2,21 kilo. Ya udah ini sama. Nah, yang atas sama yang bawah tuh sama-sama kan, ini ke min kan. Inverting juga. Ini yang non inverting sama non inverting. Nah, jadinya tegangannya tuh berapa? Tadi kita balik lagi ke rumus yang awal, yang tegangan non inverting. Non inverting itu kan kayak gini. Nah, yang tadi kan non inverting tuh V0 sama dengan V1 dikalikan dengan 1 plus R2 per R1. R2 nya yang mana? R2 nya tuh yang ini yang 10 volt, yang 10K. R1 nya yang 2,2. Berarti ya tegangan di sini Vout nya sama dengan astagfirullah. Ini AC sih, bisa bebas sih mau. Soalnya sama-sama 0,5 volt kan ujungnya. Ini AC, Vout nya berarti sama dengan V1 nya itu 0,5
dikalikan dengan 1 plus R2, R2 nya 10 per R1 nya 2,2 sama dengan berapa itu? Ambil kalkulator saya sini. Ntar aku ambil kalkulator dulu ya, kita cepetin aja. Oke, I'm back. 10 dibagi 2,2 sama dengan 4,54 sama dengan 0,5 dikalikan dengan 1 plus 4,54 sama dengan, ntar ini kan jadi 5,54. Dikali dengan 0,5 sama dengan 2,77. Aku ininya bulatkan aja 2,8 pembulatan aja 2,8 volt. Nah dia ingat tadi catodanya udah lebih belum kan, ini 15 sama min 15 udah, berarti yang tegangan output dari ininya berarti tadi 2,8 volt. Nah karena ya yang atasnya itu sama kayak bawah, yang op amp yang ini sama dengan yang ini, berarti ya tegangannya di sini sama aja, ini 2,8, ini 2,8, di sini juga 2,8. Nah terus kita tinggal cari yang di sini. Nah yang ini tuh gimana, berapa ini tuh tegangan yang cara nyarinya ini sama kayak tadi yang diferensiator kan, kita bisa iniin ulang kan. Coba kita rekayasa ulang ininya tuh kayak gini. Bentar. Nah, kita bisa tulis ulang yang op amp ujung yang tadi yang kayak gini. Yang di sini ya, ini di luar dari op amp ini dengan seperti ini. Ininya kita taruh 10K juga 10K. Kalau bingung nanti di ini aja ya, ini pin. Nanti di pause aja terus kalian bandingin. Ini 10K, ini 10K. Kalau udah kayak gini, kita tinggal pakai rumus yang tadi, yang di soal pertama juga. Nah, yang ini diferensiator. Rumusnya adalah pakai superposisi, yang inverting duluan dihitung, terus baru yang non inverting, nanti baru dijumlah. Otomatis yang inverting ya kita tulis yang inverting. Nah invertingnya adalah rumusnya kan V01 sama dengan L2 minus L2 per S1 minus L2 nya itu 10 per 10 dikalikan dengan V in nya 2,8 sama dengan minus
2,8 volt. Terus yang V0 yang non invertingnya, inverting ini kan sama dengan V02 nya sama dengan 1 plus R2 per R1 nya tadi kan dapatnya 1 dikalikan dengan R4 nya itu tadi sama, R4 nya itu 10, R4 nya 10K ya, K nya itu udah langsung kau catat auto, per 10 R4 plus R3 nya yang 10 ini plus 10 sama dengan dikalikan dengan VN nya. VN itu kan tadi 2,8 sama 2,8 sama dengan ini 2, ini kan jadinya 1/2 coret sama dengan 2,8 volt. Udah dijumlah sama dengan 0 volt. Selesai. V out nya sama dengan 0. V out nya 0 volt ya. Dari rangkaian yang seperti ini. Nanti aku kirim G Drive yang isinya tuh jawaban-jawaban yang ininya ya. Tapi kalau buat rumus yang di bukuku tadi itu di pause aja. Aku taruh linknya di deskripsi nanti.